Ayo kawan semua, siapkan waktu kita dengarkan firman-Nya, memuji nama-Nya, belajar bersama di DP Kids Weekly. Na 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 di DP Kids, DP Kids, DP Kids Weekly. Shalom teman-teman, kembali lagi di DP Kids Weekly. Masih semangat ya teman-teman? Nah, Kak Ayu mau ngetes semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, teman-teman, selama di rumah aja kita harus tetap semangat, tidak boleh lesu. Oke teman-teman, nah sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa pembukaan. Nah, pembukaannya akan oleh Kak Novi. Ya. Oke, yuk mari kita mulai. Sebelum kita mulai dalam ibadah online hari ini, kita berdoa. Saya antarkan. Tuhan, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, tak kurang suatu apapun Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah DP Kids ini. Kiranya Kau memberkati, kiranya Kau menyertai kami selalu ya Tuhan. Berkatilah, berikanlah kelancaran Tuhan. Tuhan terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum mulai ibadah DP Kids online hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu dengan hitungan 1, 2, 3. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Semuanya sehat? Semuanya sukacita? Iya, pagi ini aku mau cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang bersuka cita. Mengapa mereka bersuka cita? Ya karena mereka senang. Jadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Injil Markus. Markus pasal berapa tadi yang sudah dibaca? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Bagaimana murid-murid Yesus bersuka cita. Siapa saja tadi murid Tuhan Yesus tadi yang ikut Tuhan Yesus tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, Petrus. Terus siapa? Ada 3 loh. Ayo, muridnya yang ikut ada 3. Terus? Ya, Yohanes. Yang satu? Yakobus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, sebelum Bagus cerita tentang mereka semua, hari ini siapa yang bersedih? Gak ada loh. Semuanya hari ini bersuka cita. Ayo, kalau kalian bersuka cita, tunjukkan wajah sukacitamu kepada teman-teman. Ya, wajah senyum. Tampak giginya. Tunjukkan gigimu. Kamu tersenyum pada teman-teman. Hai. Hai. Halo. Tunjukkan semuanya itu pada teman-teman. Loh, kok ada yang masih belum senyum? Kok ada yang nggak mau ketawa? Yuk, belum gosok gigi ya itu ya pasti ya. Malu mesti. Malu karena belum gosok gigi, jadi malu untuk tertawa pasti. Belum gosok gigi. Apa malah belum mandi? Ayo. Ya, ingat lagu. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, mengapa? Supaya ketika kita tersenyum, harum baunya. Ketika kita tertawa, berbicara, tidak bau gigi mulutnya. Oke? Ya, semuanya tersenyum. Tunjukkan wajah senyum. Tarik pipinya. Hai. Hai. Ayo senyum. Kalau semuanya sudah senyum, baru nanti Pak Agus cerita. Ya? Oke? Sip. Yuk. Hari ini Pak Agus mau cerita tentang murid-murid Yesus yang bersuka cita, yang bergembira. Adik-adik senang melihat wajah cemberut atau wajah tersenyum atau wajah tertawa? Ayo, siapa yang senang melihat wajah seperti ini? Siapa yang lebih senang melihat wajah seperti ini? Ayo, pasti adik-adik lebih senang melihat wajah yang gembira. Ya kan? Wajah yang gembira menjadikan kita orang yang melihat juga
bergembira. Atau siapa yang suka melihat film ini? Siapa yang suka nonton film Upin Ipin? Adik-adik pasti juga tertawa terbahak-bahak kalau pas mereka bergembira. Mereka melakukan tindakan adegan yang sangat lucu. Pasti adik-adik senang, adik-adik bergembira, ya kan? Iya, kita juga harus seperti itu. Kita harus bisa, kita harus mau membuat orang lain bergembira. Caranya bagaimana? Caranya ya kita harus selalu bergembira, menunjukkan wajah tersenyum, menunjukkan wajah yang gembira, menunjukkan hati yang sukacita. Dengan begitu, maka orang lain, papa, mama, ayah, ibu, pak, mbok, kakak, adik, yang melihat kita ikut bergembira. Coba kalau adik-adik cemberut, coba kalau adik-adik murung, maka pak, mbok, papa, mama, ayah, ibu pasti juga ikut sedih. Kakak, adik yang melihat juga ikut sedih. Maka kita harus menunjukkan wajah yang gembira seperti Upin Ipin, atau seperti gambar yang bagus lewat tadi. Kebalik. Kalau kita tersenyum, maka orang yang ada di sekitar kita juga pasti akan tersenyum. Kalau kita gembira, orang yang ada di sekitar kita juga akan gembira. Ya, sama seperti bacaan yang kita baca tadi. Murid-murid Yesus bersedih. Ayo, siapa saja murid Yesus tadi yang 3 orang? Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka sedih. Mengapa mereka sedih? Karena mereka tahu akan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Ditinggal untuk selamanya. Yo, siapa yang gak sedih kalau mau ditinggal selamanya oleh orang yang kita kasihi? Kita pasti sedih. Mereka murung. Tetapi tiba-tiba mereka bisa bersukacita, mereka bisa bergembira. Mengapa? Karena ketika mereka berdoa, setelah Yesus berdoa dan Yesus kembali kepada mereka bertiga, Yesus menampakkan wajah yang cerah, wajah yang gembira, wajah yang bercahaya. Sehingga ketika murid ini ikut bergembira, ikut bersukacita, ikut senang. Walaupun mereka tahu bahwa mereka akan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tapi begitu melihat wajah Yesus yang gembira, wajah Yesus yang bersukacita, seperti gambar kita ini tadi, seperti gambarnya Upin Ipin ini tadi, mereka ikut bersukacita, mereka ikut bergembira. Ya, mereka memancarkan, Yesus memancarkan kemuliaan Allah. Yesus memancarkan kemuliaan Bapa di surga dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang gembira, dengan hati yang bersukacita. Nah, ternyata kemuliaan Bapa di surga yang dibawa oleh Yesus memberi akibat pada para murid. Mereka semua ikut bergembira, mereka semua ikut senang, mereka semua ikut bersuka cita. Nah, demikian juga kita adik-adik. Kalau kita di rumah, kita selalu bergembira, kita selalu bersuka cita, menunjukkan wajah yang ceria, tidak pernah cemberut, tidak pernah marah-marah. Maka orang-orang yang ada di rumah, papa, mama, ayah, bunda, pak, mbok, kakak, adik juga akan ikut bergembira. Kalau kita bermain dengan teman-teman, kita senang, maka teman-teman juga ikut senang. Kita belajar menunjukkan sukacita yang berasal dari Tuhan, menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kegembiraan kita, melalui sukacita kita,
melalui wajah yang gembira, wajah yang berseri-seri. Seperti lagu yang akan Pak Agus nyanyikan bersama-sama, yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Lagu ini diambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 17 ayat 22. Apa ya lagunya ya? Ya, lagunya Hati yang Gembira. Siapa yang belum bisa lagu Hati yang Gembira? Semua pasti bisa. Hati yang gembira adalah obat. Itu diambil dari kitab Amsal 17 ayat 22. Yuk, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan wajah yang senang, wajah berseri-seri, wajah sukacita. Tepuk tangan boleh, nggak ada yang melarang. Lagunya Hati yang Gembira, masa nyanyinya bersedih? Ya, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan gembira, dengan wajah berseri-seri. Siap? Siap nyanyi? Yuk, kita nyanyikan lagu ini. Pak Agus hitung 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, harus bergembira. Tuhan senang melihat kita bergembira. Orang lain yang ada di sekitar kita juga senang melihat kita bergembira. Ya, kita belajar memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan kemuliaan Bapa di surga, memancarkan sukacita yang dari Yesus dengan hati yang gembira, dengan wajah yang tersenyum, wajah gembira, wajah yang selalu bersukacita. Siap? Ya harus siap. Apalagi sekarang, meskipun kita belajar di rumah. Mengapa kita belajar di rumah? Karena ada virus corona. Karena ada virus corona, maka kita adik-adik harus belajar di rumah. Bapak ibu guru kadang di rumah, kadang di sekolah. Apa? Dia membuat tugas, membuat materi untuk adik-adik yang sekolah, menyiapkan administrasi, mengoreksi tugas-tugas kalian. Bapak ibu guru ya repot mengerjakan semuanya itu, menyiapkan untuk kalian, mengoreksi untuk membuat nilai kalian. Nah, kalian yang belajar, adik-adik yang belajar di rumah, ya harus tetap semangat, harus tetap bergembira, harus selalu bersukacita. Meskipun belajar di rumah bersama papa mama, bersama ayah ibu, bersama pak emboe, atau bersama kakak, harus tetap bersukacita. Nggak boleh bersedih, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, siap melakukan untuk selalu bersukacita? Siap? Siap semua? Iya, kalau siap, Agus akhiri cerita hari ini. Kita harus selalu bersukacita, supaya apa? Orang yang ada di sekitar kita juga ikut bersukacita. Orang yang ada di sekitar kita juga ikut bergembira. Siap? Amin. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami memancarkan kemuliaan-Mu. Engkau mengajar kami untuk kami memancarkan kegembiraan yang berasal dari Tuhan. Dengan cara kami selalu menampilkan wajah yang gembira, kami menampilkan hati yang sukacita, tidak marah-marah, tidak cemberut, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami juga ikut bersukacita. Ayah, ibu, papa, mama, pak emboe, kakak adik juga ikut bersukacita bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman jangan lupa untuk persembahan. Nah, persembahannya dimasukkan di dalam amplop, diberi tulisan Pona, diberikan kepada ayah, bunda, atau keluarga yang dapat ke gereja. Terima kasih, dan jangan lupa kembali lagi untuk minggu depan di DP Kids Weekly. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.